Ibadah dan perayaan Natal keluarga besar Jemaat GBI Rock Kota Palangkaraya digelar dengan hikmat dan penuh sukacita pada Senin 8 Desember 2025 di Gedung GBI Rock Jalan Temanggung Tilung, Palangkaraya. Hadir dalam momen Natal ini seluruh jemaat Rock Palangkaraya dan cabang GBI Rock di beberapa wilayah Kalteng, Kapolda Kalteng beserta keluarga dan jajarannya, dan tamu undangan dari mana-mana tempat juga turut hadir bersukacita bersama. You cheer me up, 'cause Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, you're with me. I know the rain, 'cause Jesus, you're the source of my joy. Down to the lights of joy, down to the lights of joy, 'cause Jesus, Beginilah suasana ibadah dan perayaan Natal Jemaat GBI Rock, Representative of Christ Kingdom Palangkaraya, pada 8 Desember 2025 di Geraha Gereja, Jalan Temanggung Tilung, Kota Palangkaraya. Tampak jemaat memenuhi ruangan gereja. Natal adalah momen perayaan hari besar umat Kristiani, Katolik di seluruh dunia, memperingati kelahiran Yesus Kristus Isa Al-Masih ribuan tahun yang lalu di kota kecil Bethlehem. Natal adalah hari yang penuh kegembiraan, karena Yesus Kristus telah lahir ke dunia. Yesus lahir untuk membawa damai dan mengajarkan kasih kepada sesama manusia. Sebab itu, Natal menjadi sukacita yang besar. Yesus Kristus lahir sebagai Raja di atas segala raja bagi umat manusia tanpa memandang siapa, dari mana, dan latar belakang apa. Natal yang dimaknai sebagai harapan kasih, pembaharuan, dan damai sejahtera, serta sukacita di tengah dunia dan keadaan yang tidak menentu seperti saat ini. Adapun tema Natal Nasional tahun 2025 ini adalah hadir untuk menyelamatkan keluarga, yang terambil dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Dan subtema, "And he will be called Wonderful Counselor", Yesus penasihat ajaib, yang terambil dari Alkitab Yesaya 9 ayat 6. Pendeta Dr. Christianus Freddy dalam khotbah Natalnya kembali mengingatkan jemaat. Kedatangan tema khotbah yang saya sampaikan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Apa tanda-tandanya? Nanti saudara baca aja di rumah, di dalam Matius 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-44. Di mana diantaranya ada penyesatan, kemarin saya sudah sampaikan, jelaskan, ayat penyesatan yang sekarang ini sedang berkeliaran. Ya. Hati-hati di YouTube saudaraku, kalau saudara dengar, saudara perhatikan baik-baik, disaring sungguh-sungguh. Karena Alkitab mencatat penyesatan itu memang harus ada. Dan seterusnya ada peperangan dikatakan, tapi yang pertama yang Tuhan katakan, waspada penyesatan itu. Dan yang kedua, kamu dengar peperangan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat hari-hari ini saudaraku, seperti di Sibolga, Malang, bahkan Bandung dan sebagainya. Ini saudaraku sedang terjadi. Apa ini kebetulan? Enggak. Saya percaya nubuatan firman Tuhan sudah mulai digenapi. Nah, oleh sebab itu benar-benar kita harus waspada saudara, supaya jangan sampai pada hari Tuhan, saya tidak katakan hari kiamat belum, karena kiamat masih belum saudaraku, karena harinya Tuhan itu berarti waktunya Tuhan segera tiba. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Maka tidak ada cara lain, berjaga dan berdoa. Dan tanda-tandanya Tuhan sudah katakan, belajar dari pohon ara. Apabila rantingnya telah mulai melembut dan sudah mulai keluar tunasnya, kamu tahu benar-benar bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kalau kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Apa yang kamu lihat? Tanda-tanda alam,
tanda-tanda zaman, tanda-tanda manusia akhir zaman. Seterusnya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-8, itu dari nanti kalau saudara baca Matius 24, saya ambil ayat yang ke-8 saja yang berbunyi begini. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Anda dapat bayangkan, dalam situasi sekarang ini baru permulaan penderitaan. Bahkan ada yang mengatakan tahun 2030 itu ada sesuatu yang mungkin kalau kita tidak waspada, tidak berjaga-jaga, kita akan kaget. Nah, di dalam terjemahan yang lain, saudaraku, berbunyi begini. Tetapi semua hal itu hanya permulaan. Hal-hal itu adalah seperti ibu hamil merasa sakit. Waktu mau melahirkan, kemudian sakitnya akan bertambah parah lagi. Ibu-ibu Anda yang pernah melahirkan tentu karena itu ibu-ibu ini pasti lebih kuat daripada bapak-bapak. Karena apa? Sakit yang paling sakit udah dijalani, udah dirasakan. Ya, makanya istri itu istri itu sebagai penolong buat suami ya. Ya. Nah, jadi saudara yang kasih itu, apakah pada waktu seorang ibu mau melahirkan sudah mulai keluar tanda, kemudian sesudah itu tambah enak, atau pada waktu mau melahirkan masih bisa tertawa-tawa? Saya masih ingat waktu mendiang istri saya, waktu mau melahirkan anak yang pertama, dia kesakitan, saudaraku. Saya pikir saya mau menghibur dia. Saya bilang, saya mau melucu, maksudnya seperti itu. Tahu saudara apa yang dilakukannya? Hendak dilempar sama gelas ini kah? Waduh, saya kaget saudaraku, saya tutup muka saya dengan koran. Ternyata orang mau melahirkan tuh sakitnya minta ampun, gak percaya. Tanya aja sama istri Anda. Nah, yang pasti kalau waktu mau melahirkan itu pasti wajahnya tidak tersenyum, tidak tertawa, tapi meringis kesakitan. Saudara, ini baru permulaan. Apa yang terjadi pertengahannya? Apa yang terjadi pada waktu akhirnya? Itu sebabnya gereja Tuhan benar-benar harus berjaga-jaga dan siap sedia. Dalam momen Natal ini, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI menceritakan keadaan yang berkaitan dengan keamanan di Kalteng, kasus-kasus yang terjadi dan merupakan realita di lapangan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tapi kita tetap harus bersukacita. Bahwa kita berjaga-jaga, kita berdoa, kita tahu bahwa kita adalah anak pilihan Allah, ya. Tetapi kita harus pahami juga. Tadi Bapak Gembala menyampaikan ya mungkin bagaimana kehidupan di dunia ini. Saya selaku seorang polisi, saya banyak menghadapi situasi bagaimana di dunia ini. Ya sekarang kalau saya mengelola keamanan, tetapi faktanya juga banyak ya kejadian-kejadian, banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang terjadi. Bagaimana kasus-kasus tidak pidana juga banyak terjadi. Saya nanti akhir tahun akan merilis. Tetapi malam ini sudah saya dulu udah lebih dahulu saya rilis duluan. Ya,
Itulah faktanya yang terjadi saat ini di dunia. Seperti Pak Gembala tadi sampaikan. Tetapi kita sekali lagi sebenarnya menghadapi itu harusnya kita sekarang punya suatu damai sejahtera kita, kebahagiaan kita, sukacita kita, karena kita yakin bahwa kedatangan Tuhan yang pertama itu adalah sebagai juru selamat. Kalau sebagai juru selamat saya memahaminya berarti di dunia ini memang banyak ketidakselamatan, sehingga Tuhan harus hadir ke dunia ini untuk memberikan keselamatan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, saya pikir kita harus bersukacita karena Tuhan memberikan suatu keselamatan buat kita. Selamat Natal 2025 dan menyongsong tahun baru 2026. Dari Kota Palangkaraya, Olivia Teja, Jurnal TV melaporkan. Mari kami mengucapkan yang paling mulia untuk bersama dari Indonesia, Bunga Minister.